Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Hopi Udin, jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia kelas 3B di UIN Suskaryau. Baiklah, saya di sini akan coba menampilkan sebuah hasil bacaan atau sebuah analisis saya tentang sebuah buku yang berjudul Mengajar dengan Sukses, karya J. Morrison dan Profesor Terhandus S. Nasution MA. Tahun terbit buku ini 2008, yang isinya mengajar dengan sukses. Baiklah, di dalam buku ini terdapat 15 bab, yang mana di setiap bab ada inti-inti yang perlu kita ketahui bersama. Baiklah, masuk kita ke bab yang pertama, yaitu mana mengajar dengan sukses. Kriteria mengajar dengan sukses ialah apakah mengajar tersebut berhasil atau tidak. Dengan kata lain, mengajar dikatakan berhasil saat anak-anak bersungguh-sungguh belajar tentang sesuatu tersebut. Dan terdapat metode-metode pengajaran, yang metode itu metode modern dan metode tradisional. Masuk kita yang kedua, yaitu masalah mengajar sebagai organisasi. Mengajar sukses ialah mengorganisasikan pelajaran untuk mendapatkan hasil yang sungguh-sungguh, yang autentik, dan yang sejati. Dalam mengorganisasikan pelajaran, terdapat tahap-tahapan yang dituntut seperti tugas mengajar, yang tugas dikerjakan dari buku, lalu diberi latihan, penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan tugas tersebut dikerjakan dari buku, lalu diberi latihan, diadakan diskusi dalam suatu kelompok, diterangkan kesulitan, dan diadakan tanya jawab, dan diadakan tes atau ulangan. Masuk kita yang ketiga, yaitu pengontrolan belajar dengan penuh makna. Pelajaran yang bermakna menjelaskan sejauh mana pelajaran atau masalah itu real dan berharga bagi anak-anak, dan sejauh hubungan esensial antara bagian-bagian yang telah ditegaskan. Berhasil atau tidak belajar bergantung pada mana dari apa yang dipelajari. Hasil belajar yang tidak mendalam, tidak autentik karena anak-anak tidak mempunyai motivasi yang kuat. Bahan yang dipelajari secara mekanis, dan pelajaran yang dipelajari sekedar dihafal saja. Yang selanjutnya, orientasinya atau titik berat khusus. Belajar bertujuan sebagai motivasi yang memberi hasil yang autentik, yaitu motivasi yang seakan-akan mencengkramkan hati anak untuk mengerjakan tugas berharga. Belajar yang efektif hasilnya dari petunjuk praktis dari guru, yaitu selalu usahakan membantu murid mencapai pemahaman yang sebaik-baiknya. Aturlah pelajaran sedemikian rupa sehingga menghasilkan pengertian yang baik. Yang selanjutnya, hubungan, prinsip hubungan, dan organisasi pelajaran. Hubungan pelajaran yang berhasil ialah hubungan yang di dalamnya terdapat hubungan yang menarik minat dan vital bagi siswa. Hubungan pelajaran yang tidak berhasil yaitu sebaliknya, hubungan pelajaran yang tidak berhasil. Prinsip hubungan yang baik terdapat beberapa penyelidikan. Yang pertama,
Cara memperoleh pengertian: mempelajari proses atau prosedur, memecahkan soal, mengarang, dan membaca. Yang selanjutnya yaitu prinsip hubungan dan penilaian cara mengajar. Terdapat skala yang menilai suatu situasi mengajar seseorang yang menggunakan prinsip konteks dengan skala 1 sampai 6, dan terdapat akibat prinsip konteks tersebut bagi administrasi sekolah. Selanjutnya, prinsip fokus dan organisasi pengajaran. Prinsip fokus yaitu suatu pusat perhatian, suatu problema yang memusatkan perhatian, pikiran, dan kegiatan anak. Ciri-ciri yang baik yaitu fokus itu membangkitkan suatu tujuan. Fokus memberi kebulatan dalam pelajaran. Fokus mengorganisasi pelajaran sebagai proses penyelidikan dan penemuan. Dan selanjutnya, prinsip fokus dan penilaian pengajaran. Skala yang digunakan untuk menilai hingga manakah yang merupakan prinsip fokus yang digunakan dalam pengajaran. Terdapat tingkatan untuk menilainya dan tingkatan menyelidiki hal penilaian dan langkah-langkah ke arah perbaikan. Yang selanjutnya, prinsip sosialisasi dan organisasi pelajaran. Dalam sebuah organisasi, lebih mudah dalam memecahkan suatu masalah, dan di dalamnya terdapat pemikiran-pemikiran yang berbeda dengan menggunakan cara pandang yang berbeda. Disitulah suatu kelompok bisa mengambil suatu makna, gotong royong, saling membantu, dan sebagainya. Di dalam buku ini begitu banyak pelajaran yang dapat kita ambil sebagai pegangan atau sebuah acuan kita untuk menjadi seorang guru yang baik. Di antaranya, kita harus memahami bahwa setiap anak memiliki karakter yang berbeda. Untuk itu, kita sebagai seorang guru dituntut supaya lebih memahami karakter tersebut. Apalagi zaman sudah canggih, anak-anak sudah memiliki pemikiran yang lebih atau sebaliknya. Untuk itu, kita sebagai calon seorang guru yang baik harus benar-benar memahami dan mempelajari hal-hal yang baik untuk menjadi seorang guru yang ditiru oleh siswanya. Di dalam sebuah kelas, kita perlu membuat anak tertarik dengan pelajaran, bukan membosankan kepada siswa tersebut. Jadi, tugas seorang guru tidak hanya sebagai tenaga pendidik. Guru harus siap dalam semua bidang. Maksudnya, guru harus siap menjadi fasilitator dan sebagainya. Untuk itu, mari kita ajarkan anak-anak generasi bangsa supaya menjadi anak-anak yang berguna di masa yang akan datang. Baiklah, dari uraian yang panjang yang telah saya sampaikan, ada satu atau kesimpulan khusus yang telah saya tuliskan di buku, yaitu dalam mengajar dengan sukses membutuhkan prinsip-prinsip yang baik agar bisa mengetahui berhasil atau tidaknya mengajar.
Prinsip-prinsip tersebut yaitu prinsip konteks, fokus, sosialisasi, individualisasi, urutan, dan evaluasi. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.